Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Meskipun kalian belajarnya masih dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian untuk tetap berdiam diri di rumah, dan jika keluar rumah harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini kita akan belajar menuliskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Menuliskan hal yang pernah dilakukan dalam upaya penghematan energi listrik dan mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Di era globalisasi ini, negara Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN dan juga dunia. Tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang keamanan dan politik di ASEAN serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Menjalin kerjasama di bidang maritim sangat berperan penting terhadap perkembangan arus globalisasi, karena salah satu manfaat globalisasi dipengaruhi oleh transportasi laut untuk mengirimkan alat-alat elektronik ke negara Indonesia, sebaliknya dari negara Indonesia ke negara ASEAN, bahkan negara yang ada di dunia. Anak-anak, banyak sekali manfaat globalisasi yang kita dapatkan. Salah satunya banyak alat elektronik yang masuk ke negara kita dari luar negeri. Contohnya,
laptop dari Cina, motor dari Jepang, televisi dari Jepang, handphone dari Cina, lampu dari Belanda, AC dari Korea. Nah, bagaimana sikap kita terhadap barang-barang elektronik tersebut? Kita sebagai warga yang baik harus bijak dalam menggunakan alat elektronik tersebut, yaitu dengan cara menghemat energi listrik dalam penggunaannya. Sekarang siapkan alat tulis kalian, simak teks yang akan Ibu bacakan. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu caranya adalah sikap hidup hemat energi listrik. Contohnya, membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Apakah kamu telah melaksanakan sikap hidup hemat listrik? Anak hebat pasti hemat listrik. Anak-anak, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi listrik. Setelah
menyimak video pembelajaran ini, Ibu tugaskan kalian untuk menuliskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Dan hal apa yang pernah kalian lakukan dalam penghematan energi listrik? Serta menuliskan informasi penting dari teks dalam bentuk peta pikiran. Yuk kita lihat teksnya sekali lagi. Anak hebat pasti bisa. Semangat! Sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Ibu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. Belajar yuk biar semangat.